dari suara yel-yelnya dan warna-warna kaosnya, udah tahu siapa narasumber 1 jam kita malam ini? El Presidente. Oh, panggil bareng-bareng yuk. Un presidente, que solo un presidente. Un presidente, que solo un presidente. Apa kabar? Thank you. Udah. Silakan Pak Erik. Oh, ini rame banget demi menyambut Presiden Inter Milan. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ini fans Indonesia baru segini nih Pak Erik nih, ya. Padahal aslinya lebih banyak dari ini kan? Gimana komentarnya Bang Erik? Ya memang luar biasa lah. Komitmen fans Inter di seluruh dunia ya seperti ini. Wah. Tapi ini kita selama 1 jam akan mengupas perjalanan hidup seorang Erick Thohir. Apakah Anda siap? Mesti siap. Ada artikel yang harus dijelaskan oleh Bang Erik nih berikut ini. Ini mungkin mewakili pertanyaan masyarakat Indonesia. Penasaran sekali mereka. Erick Thohir beli klub kayak Inter Milan, dari mana duitnya? Itu pertanyaannya. Saya rasa begini, kembali ketika kita invest di sebuah bisnis itu berbagai banyak cara. Baik dari dana pribadi ataupun pinjaman bank, itu suatu yang biasa. Nah memang banyak juga orang kembali berpikir negatif ya. Ketika saya bersama teman saya mengambil klub sepak bola di Amerika atau di Inter, saya bilang, oh ini uangnya dari mana? Jangan lupa loh, bahwa ketika kita mengambil aset yang cukup baik, justru bank-bank invest ke kita. Yang invest ini tidak ada 1 peser pun bank dari Indonesia karena nggak nyampe ilmunya. Ya kan? Bank-bank besar di dunia melihat industri olahraga itu sebuah industri yang sangat prospektif secara bisnis. Tapi kalau kita lihat dari bank-bank Indonesia belum. Karena contoh begini, bagaimana ketika seorang pemain di klub sepak bola itu dikontrak, nilai kontraknya itu bisa menjadi garansi untuk income sebuah bank. Itu belum ada di Indonesia. Ya, karena pemain di dalam sebuah industri sepak bola itu punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Bisa dijual belikan. Nah, kembali kalau sistem taxnya tidak friendly, ya ketika misalnya kita beli Icardi 12 atau misalnya Kovacic 12 dijual 35. Lalu tax system langsung bilang, oh berarti Anda untung hampir 22, langsung kena 40%. Habis. Kenapa habis? Sebenarnya dana itu kalau di klub sepak bola merupakan darah yang dia invest lagi beli pemain-pemain muda untuk dibesarkan. Jadi melihatnya itu tidak berdasarkan based on satu transaksi, tapi based on global transaksi di klub itu. Nah, hal-hal seperti itu aja belum bisa. Nah, jadi saya sangat mendorong justru pengusaha-pengusaha Indonesia sekarang dibalik. Jangan Indonesia ini selalu jadi market. Ya, kita punya penduduk 250 juta. 50% penduduk kita di bawah 40 tahun. Kenapa kita selalu menjadi barang atau tempat produk asing? Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak perusahaan-perusahaan Indonesia beli juga perusahaan-perusahaan ada yang di asing? Contoh kalau kita lihat. Coba kita lihat laporan buku pada beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia, ya, yang notabene banyak juga sekarang kepemilikan asing. Tetapi gini, saya bicara ini bukan anti asing, tapi ini realita. Kalau kita lihat pendapatan buku mereka, coba kita bedah, kita pelajari. Income yang terbesar itu banyak dari Indonesia dibandingkan investasi mereka di negara lain. Karena memang size daripada Indonesia cukup besar. Nah ini yang saya rasa saya mengharapkan justru tidak hanya state owned company BUMN, tapi juga banyak pengusaha juga bisa mulai melihat kita jangan menjadi pasar, tapi kembali bahwa ada kesempatan di negara lain itu yang bisa kita
ambil, apalagi itu bisa menjadi hal yang positif buat kita. Oke. Nah, ini soal jual beli klub ya. Sekarang kalau soal jual beli pemain untuk pertandingan musim dingin tahun depan gimana? Ya saya rasa begini, kalau fans pasti mintanya beli pemain terus. Tetapi challenge-nya begini, bahwa kita lihat selama 2 tahun terakhir luar biasa apa yang kita lakukan secara manajemen ya, saya tidak mau secara individu. Secara manajemen di Inter melakukan perubahan-perubahan di Inter. Kalau kita lihat daripada starting 11 sekarang yang ada di Inter, itu hanya Handanovic dan Icardi. Yang lainnya semua pemain baru. Ya. Nah karena itu juga banyak orang kembali, oh ini kenapa 1-0, kenapa ini? Saya rasa kita mesti berterima kasih kepada Roberto Mancini dan para pemain baru ini bisa beradaptasi secara cepat. Ya. Karena resikonya ketika kita punya 9 pemain baru di lapangan, itu sangat perlu waktu untuk adaptasi. Nah ini yang kita mesti jaga. Okay. Kembali di sepak bola itu selalu ada transfer market. Summer dan winter. Di musim dingin ini tentu kita tidak bisa menutup mata kalau ada kesempatan lain. Ya, contoh, kalau kita lihat misalnya di bagian belakang kita, di defensif kita. Saya rasa kita banyak sekali pemain yang terlalu banyak di posisi ini. Nah, bukan tidak mungkin pemain-pemain di posisi ini juga bisa saja kita kembali lepas untuk kita investasikan kembali ke pemain di lini tengah atau di lini depan. Okay. Nah, ini yang kita bisa lihat. Dan ada yang sedih nggak di sini kira-kira? selalu begini, ketika saya juga mesti memutuskan melepas Mateo Kovacic, itu sangat berat. Tetapi saya rasa keputusan itu harus diambil karena 3 hal. 1, Matteo itu sudah bermain dengan 2-3 pelatih. Ya, Mazzarri, lalu Roberto Mancini, ya. Pemain yang sangat talenta, tetapi dia tidak bisa berkembang maksimal karena tadi kemungkinan karena sistem di Italia itu tertutup. Sedangkan gaya main dia itu sangat terbuka dan passing-passing yang dahsyat. Nah itu kan kita mesti lihat. Yang kedua, ini yang mau mengambil klub Real Madrid. Ya, kita tidak mungkin membendung. Ini realita lah. Sama juga ketika misalnya Inter mau beli pemain dari Palermo atau dari misalnya Norwich City, klub-klub ini tidak mungkin membendung. Contoh bagaimana ketika kita membawa Ivan Perisic dari Wolfsburg. Itu negosiasi yang sangat alot, akhirnya mereka lepas karena Wolfsburg tahu tidak mungkin kita tahan terus karena Perisicnya akan mau ke Inter karena klubnya jauh lebih besar. Ini yang akan melengkapi cerita deh. Nah, ini yang terjadi juga di Matteo dan saya rasa apa yang kita lakukan transaksi dengan Real Madrid itu transaksi yang luar biasa tinggi. Nah, karena itu juga kita investkan kembali ke pemain-pemain yang akan bisa kita jaga. Kalau kita lihat daripada pemain-pemain yang bermain di Inter sekarang, yang kontraknya habis itu hanya 2-3 pemain tahun depan. Ya, Palacio, Handanovic sudah perpanjang. Dan Nagatomo, yang lainnya itu sama Berni, ada kiper. Okay. Dari 25 pemain hanya 3 pemain yang kontraknya habis. Jadi mayoritas pemain ini akan stay di Inter hampir 3 tahun. Inilah yang saya bilang kenapa konsisten dalam membangun tim itu penting. Dan satu lagi yang kita mesti bangga, rata-rata pemain Inter sekarang itu 25,6. Saya rasa rata-rata yang cukup muda untuk ketika timnya sudah mulai stabil seperti ini. Karena makin tahun nanti pemain akan makin kompak dan makin menjadi satu tim yang bagus. Oke. Ada satu ini yang banyak menanyakan Andrea Pirlo ini. Andrea Pirlo gimana? Saya rasa gini, saya rasa Andrea Pirlo pemain yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat formasi di tengah kita sendiri kan sudah ada Melo, Medel, Kondobia, ya kan. Dan ingat loh, kita ada pemain muda yang luar biasa, Brozovic, yang sekarang mulai banyak klub-klub mulai melirik,
Ya, saya rasa ini yang kita mesti jaga. Guarin masih ada di situ. Oke. Ya. Lalu Nyokori masih ada di situ. Oke. Nah, saya rasa kesempatan pasti ada. Kita mungkin pasti akan pelajari. Tetapi yang terpenting kembali, kita mesti make sure pemain yang kita bawa itu yang terbaik buat Inter, bukan Oke. pemain yang saya suka. Oke, sudah terjawab ya. Ya. Ya, Tadi karena kan kenapa? dikatakan- Kalau kita, tentu saya sebagai presiden hanya mengambil pemain yang saya suka, akhirnya belum tentu baik. Oke. Banyak yang hukum. Untuk membeli pemain saja alot begitu. Bagaimana ketika waktu itu untuk membeli Inter? Alot juga atau tidak? Kalau saya rasa kalau orang banyak kok bisa beli semua yang ngatur di atas. Sama sekali tidak terpikir untuk beli Inter. Jadi gimana? Tidak terpikir tapi kok bisa beli? Jadi memang ketika saya sedang di luar negeri, kebetulan ada yang menghubungi saya bahwa ada seorang pemilik klub yang besar. Wah, Ini yang akan melengkapi cerita nih. Pak Rosan, Silakan. silakan sebelah sana. ini yang akan- temen yang nego nih. Ini justru yang akan melengkapi cerita begitu ya. Waktu itu ketika ada teman yang menelpon, terus kemudian bisa langsung dipersingkat. Iya, saya rasa Rosan juga tahu kenapa. Memang kita tidak ada planning. Cuman waktu itu bilang ada klub yang pemiliknya mencari partner. Lalu dalam proses itu kita sendiri tidak dikasih tahu klub apa, sama sekali. Pokoknya ada klub luar Saya negeri bilang gitu. nggak mau juga kalau begitu. Lalu saya bilang, oke, kalau memang di Itali kita tertarik karena saya rasa di Inggris dan Spanyol saya rasa sudah didominasi ya. Kalau di Spanyol itu sudah ada Real Madrid, ada Barcelona, Ya. sulit lah. Oke. Lalu di Inggris itu sudah ada 5-6 besar klub yang sangat konsisten. Liverpool, Manchester United. Nah kembali kan kalau saya dan Rosan mau bawa perubahan, tentu yang dibawa agak naik gitu. Nah. Ya kan kalau nggak begitu ya apa value-nya kita. Iya. Nah dari situ rupanya setelah kita tanda tangan paper, dikasih lihat bahwa ini. Oke. Nah, Oke. lalu Terus? ya kita bicara ini ada begini, kaget-kaget kita karena kebetulan memang saya fansnya Inter, Rosan juga fansnya Inter. Bang Rosan, Pak, bagaimana waktu itu Bang Erik mengatakan ada yang mau dijual gitu? Itu memang sudah awang-awang hanya obrolan biasa di antara para pebisnis atau memang sudah diincar Inter ini? Kalau diincar mungkin nggak pernah Mana terlintas berani. ya. Jadi waktu itu saya ditelepon sama Erik, San makan yuk di restoran Itali. Ya ayolah gitu kan. Saya juga belum dikasih tahu. Iya. Pas makan ngobrol baru dia bilang, San ya itu ini ada klub mau dijual. Kemudian klub apa? Pasti tahu. Saya juga kaget. Mah? Saya bilang, ya ini gimana nih? Yang bikin kaget kenapa? Ya Inter Milan soalnya, itu yang bikin kaget. Kemudian? Ya kemudian ya kita ngobrol, terus ya kita bilang ya kita lihat aja, nggak ada salahnya, ya kan? Nyoba kan juga nggak ada salahnya, kita nggak ada beban sama sekali lah. Ya. Nyoba aja gitu Ya ya. terus kita bilang, kita lihat, ya ayo deh, gitu. Kemudian kita kirim tim dulu ya waktu itu. Untuk due diligence segala. Untuk due diligence, ya legal, financial, semualah proper due diligence. Dan kemudian kita mau ke sana, saya ingat saya mendadak nggak jadi. Iya. Erik yang pergi sendiri pertama ketemu dengan Moratti Dan and lucunya family. nggak ada harganya kan? Nggak ada. Nggak ada harga itu maksudnya angka nggak keluar waktu itu? Ya karena Mr. Moratti mencari partner yang dia yakin bisa merubah lah. Jadi tentu waktu itu ada pembeli lain yang mengirim juga karena yang mau beli nggak datang dia tolak. Jadi karena bilang oh ini orang nggak serius gitu. Oke. Kaget Jadi nggak? memang Yang datang nih orang Indonesia gitu. ya enggak, mereka udah Udah di-brief dikasih kan Oke, siapa oke, kita gitu. oke. Cuman memang ya kita mesti terima kasih juga lah ke Mr. Moratti karena memang dalam penilaiannya sendiri di sini bukan hanya dana, uang, tapi bagaimana juga dia punya
keyakinan Oke. tim kita bisa merubah Inter dan tentu punya bisnis plan atau strategi yang baik. Oke. Itu aja. Karena Erik bilang, udah San, kayak gini nggak jadi nih kelihatannya. Ya Iya. kita bilang kita coba sekali lagi Aha. lah. Kita bilang ya jadi, nggak ada beban gitu. Itu yang Bang Rosan ingin mengetahui alotnya. Alotnya ini gimana, berapa lama dan sampai bisa dealnya itu gimana? Bisa cerita nggak? Kalau nggak salah sih cukup alot ya, ada 6 bulan ya. April sampai November ya. Ya 6 bulan lah kurang Iya, lebih. 6 bulanan. Juni, Juli, Dari Agustus, bulan September, 4 ke Oktober, bulan 10. November 7 Iya, bulan. 7 bulan. 7 Jadi bulan, oke. Dan hampir nggak jadi. hampir nggak jadi. Jadi saya sama Erik kemudian terbang ke Milan. Pas sampai sana kita kaget luar biasa. Itu isinya wartawan bukan puluhan lagi ya. Ya. Memenuhi banyak sekali dan semuanya Di pinggir Mereka- jalan, di depan pinggir hotel. jalan. Mereka udah tahu bahwa akan ada proses itu begitu? Oh, itu kan beritanya mereka itu bola udah seperti religion mereka bilang. Jadi begitu dengar beritanya saja kehadiran Erick Thohir ini udah ditunggu sedemikian rupa. Padahal belum beli. Belum dan Padahal numpang ngetop. iya. Dan waktu kita 3 hari di hotel untuk negosiasi, itu wartawan camping. Wartawan foto wartawan ini camping 3 hari. Sampai akhirnya kita decide kita kasih minuman. Itu Kasihan. hebatnya karena orang media. Karena panasan itu kan summer kan. Iya, iya. Dikirim es jeruk sama Erik. Seluruh wartawan ada 40 yang camping dikirim es jeruk panas-panas. Waduh. Ini proses deal bukan karena ngasih minuman jeruk ke wartawan kan, bukan kan? Oke, gimana tuh singkat cerita Bang Rosan sampai deal itu gimana? Ya Yang- cukup alot sih, yang terutama yang di Paris ketika kita terus terang sudah berhenti dealnya waktu itu karena kita lihat takutnya juga persepsinya kan mesti sama. Karena jangan sampai di kemudian hari kita juga, kan gini, yang terjelek buat kita seorang businessman, saya rasa ketika kita sama partner berpisah. Ya. Itu kan sama juga ketika kita merit berpisah. Ya. Nah ini juga saya sama Rosan punya prinsip yang sama, kalau kita partneran, kalau bisa memang jangka panjang. Oke. Kayak gitu. Karena kita percaya di dalam bisnis itu kan ada naik dan turun. Ya. Nah yang terpenting bagaimana ketika turun kita solid. Kalau naik mah biasa. Kabarnya sampai hampir nggak jadi. Iya. Ditinggal berapa jam? 2 jam, ditinggal 2 jam gitu? Ya. Iya benar, pas negosiasinya memang sangat alot. Hampir nggak jadi dan terakhir kita negosiasi di Milan ya terakhir ya. Enggak, Eh, kan di balik ke Paris? apartemen itu. Oh, iya. Yang saya diam aja. Udah ada ngambek. Karena Erik bilang, udah San, kayak gini nggak jadi nih kelihatannya. Ya Iya. kita bilang kita coba sekali lagi lah. Aha. Kita bilang ya jadi, nggak ada beban gitu. Karena memang kita nggak salahin, karena lawyernya Iya. mereka juga menganggap ini kan si Inter ini seperti Babynya ya. bukan lambang negara, lambang Oke. daripada masyarakat Italia Iya. gitu. Iya. Jadi tentu buat mereka juga melepaskan ke asing bukan sesuatu yang mudah. Lumayan berat Iya, gitu kalau ya. Mr. Moratinya lebih terbuka, cuman Iya. tentu daripada legalitas segala benar-benar itu yang benar-benar memproteksi. Betul. gitu. Pernah sampai ada penolakan nggak dari supporter yang fanatik di Italia ketika akan kan sangat identik dengan keluarga Moratti kan? Saya rasa mereka welcome, tetapi tentu yang isu terbesar ketika kita treat Guarin dan Vucinic itu yang menjadi ya kenapa? Karena buat fans Inter tuh Juventus udah alergi banget lah. Ya, karena memang persaingan Inter dan Juventus itu dari tahun 60. Kenapa? Yang menarik kalau pertandingan Inter Juventus itu dinamakan juga derby Italia. Jadi derbynya negara gitu. Iya. Jadi bukan hanya derby saja gitu. Nah, ini yang saya rasa memang pada saat itu ya memang fans pada datang ke kantor untuk mencegah deal itu. Tetapi tentu kembali kita di manajemen sama-sama memutuskan deal itu bukan karena itu. Tapi memang setelah kita pelajari
trade Guarin dan Vucinic itu bukan trade yang baik. Kenapa? Karena Guarin lebih muda, Vucinic juga lebih tua, dan saya lihat kebutuhan tim pada saat itu kita masih memilih. Nah, tetapi memang kedepannya sendiri kita bukan berarti sama Juventus musuhan seperti itu, tapi tentu masing-masing klub mesti respect karena memang suka nggak suka kan selalu emang Inter juara kok ya 5 kali. Ya. Tanyanya yang ke supporter. Nah, ini saya rasa yang selalu menjadi isu ketika tadi kan ada bintang-bintang masih diakuin di sisi lain. Padahal yang juara Inter waktu tahun itu. Nah, itu aja. Bang Rosan ini kan bisa dibilang sekarang kongsian lah begitu sama Bang Erik kan untuk di Inter ini. Kedepannya ada rencana apa dan harapan apa? Ya tentunya harapannya ya juara. Tapi perlu ada saya sampaikan di sini satu hal. Pas baru diambil alih oleh Erik. Erik bilang, saya rasa saya ingat pidatonya Erik ke depan ini bahwa kasih saya waktu selama 3 tahun, saya akan bawa Inter Milan kembali ke Championship. Kalau tidak, saya masih ingat. Dan saya ingat sekarang 3 tahun tepat apa yang disampaikan oleh Erik itu insya Allah terwujud. Nah itu sebagai partner agak deg-degan Bang. Waduh 3 tahun gitu. Deg-degan terus kalau sama Erik gitu. Tapi kita alhamdulillah dengan Erik ini kalau mimpin memang nggak ada duanya menurut saya. Very determined dan very detail in operation, very detail, very hands on dan quick learner. Very quick learner. Tapi kembali sukses seorang Erick Thohir nggak mungkin juga kalau nggak ada partner-partner. Iya. Bang Rosan terima kasih, kami kembali saat lagi. Yeay. Dia ngambil kamera, goyang gini. Nah saya bilang sama chefnya, chef kalau gitu baju Inter mesti di sini. Kasih bajunya, minggu depan dipasang. Ada Bang Erik Thohir di sini, banyak artikel yang akan berhubungan dengan sepak bola. Yang kedua, mari kita lihat lagi. Erik Thohir, _2, Inter Milan tak akan memboyong Mourinho. Kenapa Ini soalnya buat fans Inter, Mourinho ini salah satunya the one katanya. Tapi kembali, project yang kita sudah sepakati bahwa Roberto Mancini adalah orang yang tepat pada saat ini. Dan kalau kita lihat Roberto Mancini punya track record yang sangat bagus. Ya, dia pernah membawa Inter 5 kali juara berturut-turut. Nah, tentu ini kesempatan buat seorang Roberto Mancini bisa melakukan lebih karena dia kembali ke Inter, ya kan? Tidak hanya dia punya target-target pribadi, tentu kita juga di manajemen Inter punya target supaya kita kembali ke Champions League. Nah, bukan tidak mungkin. Inilah mimpi-mimpi dia yang akan datang, siapa tahu dia bisa dengan kontribusinya membawa Inter juga juara buat Champions League. Wah. Jadi nggak apa-apa nih, Mourinho nggak masuk ke Inter Milan lagi. Kayaknya udah rela nih, kalau tepuk tangannya udah kenceng begini. Oke. Karena itu kan semua orang punya misi, semua orang punya jalan. Dan saya rasa Roberto Mancini pilihan yang terbaik pada saat ini. Dan dia komit dalam membangun Inter dengan kontraknya selama 2-3 tahun ke depan. Dan saya rasa hasilnya pada hari ini luar biasa. Ya, kita terus berkutik di ranking 1 dan 2 dan memang targetnya ke Champions League. Oke, targetnya ke Champions. Sekarang Mancini kan sudah sempat membawa ke level peringkat kedua ya. Nah, akan membawa juga nanti ke peringkat pertama? Saya rasa kesempatannya terbuka. Ya. Memang mungkin banyak pihak, wah Mancini menangnya 1-0 terus. Tapi itulah sepak bola. Ya, kadang-kadang kita bermain cantik kalah. Tapi kita bermain baik, ya tidak cantik kita menang. Tapi hasilnya yang penting.
ya. Oke. Dan saya rasa di sepak bola Italia adalah suatu liga yang sangat berat. Walaupun dibandingkan Liga Inggris, Liga Italia itu lebih berat. Karena kenapa? Kalau kita lihat semua pelatih-pelatih Italia atau klub-klub di Italia itu semua bermain untuk menang. Dan mereka melakukan segala cara untuk ambil poin. Ya. Entah dengan defensive sistemnya, dengan permainan tertutupnya, itu dilakukan. Ya, beda dengan tentu liga-liga seperti Liga Inggris atau Liga Spanyol yang bermain cukup terbuka. Oke. Makanya kalau kita lihat banyak sekali tentu pemain-pemain yang bertalenta di Italia itu tidak cukup. Oke. Dia mesti punya tidak hanya talenta tapi juga fisik, tapi juga mental yang kuat. Oke. Nah, kita bisa lihat juga banyak sekali bintang-bintang dari Liga Italia ketika dia pindah ke beberapa mancanegara, dia menjadi salah satu pemain yang sangat baik. Itu karena memang tadi dia mesti menjadi komplit pemain, Oke, tidak oke. hanya talenta. Jadi sepakat ya, harus jadi nomor 1 begitu? Ya, ya. Ada gambar ya, gambar ini Bang Erik harus cerita, ada cerita apa di balik gambar ini Wah. ya. Gambarnya ada di situ. Petugas kasir. Ada apa dengan petugas kasir? Ada apa dengan petugas kasir? Tenang Bu, tenang Bu. Bukan itu. Yang pasti saya nggak pernah ada apa-apa sama dia. Bukan petugas kasir yang ini, tetapi katanya ketika Bang Erik ini rencana mau beli souvenir, nggak boleh bayar. Oh, Beneran? iya. Ya saya rasa, Ditolak bayar. iya memang di Italia luar biasa ya bahwa mereka itu ya sepak bola memang sangat menjiwai itu dengan passion. Tadi gitu, dibilang ya. oleh Bang Rosan seperti religion begitu. Iya, dan itu juga yang menarik fansnya Inter dengan fans klub lain bedanya itu karena mereka sangat menjiwai. Dan ini mereka selalu banyak, misalnya kalau secara teman-teman bilang fansnya Inter itu klubnya naik turun mereka tetap loyal. Oke. Urusannya sama kasir apa? Nah, saya rasa kembali di Milan itu banyak sekali fans-fans Inter. Oke. Dan apresiasi mereka terhadap saya luar biasa. Jadi misalnya contoh ketika saya di restoran itu ya luar biasa. Apa tuh gambaran luar biasanya tuh? Ya memang servisnya ya luar biasa gitu. Ya, Maksudnya gimana? iya maksudnya gini loh. Bagaimana contoh misalnya ketika saya sedang makan di Di toko sebuah souvenir tadi lah. misalnya ada depan kasir contoh kan? yang lucu deh. Misalnya ada di ya tentu kayak tadi ketika saya mau bayar dia oh jangan ini udahlah ini ininya saya buat Anda gitu. Sedangkan ya, apa orang mau bayar gitu. Nah, ini yang saya rasa contoh juga misalnya ada cerita lucu. Saya makan di sebuah restoran di Italia. Begitu saya masuk ada bajunya AC Milan. Ada bajunya dengan tanda tangan Ibra gitu. Saya ngeliat, nah cara masuk nih ya nggak? Nah lalu ya terus si manajer restorannya bilang maaf ini memang Mr. Galliani sering kesini setiap weekend. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang nanti kita rubuhkan nih jadi Inter. Nah, in short story, kalau di restoran itu kan chef yang paling penting. Nah, saya lagi makan, lalu manajer bilang chefnya mau keluar. Ya, dan itu luar biasa. Saya nggak ini ya, nggak ada maksud apa-apa. Dia keluar gemeter. Maksud, presiden thank you gitu. Sampai dia ngambil kamera, goyang gini. Nah saya bilang, langsung saya bilang sama chefnya, chef kalau gitu baju Inter mesti di sini. Kasih bajunya, minggu depan dipasang. Terus yang itu turun. Dan ada buktinya kok di sana, emang langsung dipasang. Di sana luar biasa, di sana memang
bangsanya ramah, bangsanya seperti bangsa Indonesia juga. Oke. Ya, sangat kreatif, sangat punya imajinasi, sangat ramah. Cuman memang sama lah, Italia sama Indonesia manajemennya problem. Itu nanti dulu deh. Yel mana? Yang singkat aja, ada yel lagi nih untuk menyemangati. Pressure-nya luar biasa. Oke, konfirmasi langsung sama orangnya. Mas Sandiaga Uno silakan. Oke. Masih mau dilanjutkan kan? Oke. Saya Wah. bacakan ada artikel nih. Mau uang, koma, Sandiaga Uno .2. Ikuti saja Erick Thohir dimanapun. Ya kembali gini, kan tadi Apapun yang disentuh oleh Pak Erick Thohir ini jadi uang katanya. ya gini, kan terima kasih juga kepada semua yang mendukung. Kepada teman-teman bisnis ya. Terima kasih karena memang kembali ketika kita melakukan suatu usaha itu kan kepercayaan. Sama lah ketika saya di Inter ini sebuah kepercayaan yang tidak terhingga. Ya, luar biasa gitu. Pressure-nya luar biasa. Jadi jangan ngelihat karena gemeter dia mau fotonya. Tapi pressure-nya luar biasa. Oke, konfirmasi langsung sama orangnya. Mas Sandiaga Uno silakan. Oke. Pernah mengatakan itu betul? Betul banget. Betul banget. Gimana? Emang betul ya? Alasannya apa Anda mengatakan begitu di media? Ya saya kenal Mas Erick ini udah cukup lama ya dan dia tuh mungkin sebagai klasifikasi sebagai seorang winner itu kelihatan dari kecil ya. Walaupun ya ini tubuhnya kan bukan tubuh pemain basket ya. Tapi kita sama-sama main basket gitu. Oke, pemain basket dari usia Dari bareng-bareng? Tunas, dari zamannya masih SD. Ya, SD. Oke. SD dan beliau main di Erick main di Indonesia Muda dan walaupun tubuhnya nggak mendukung gitu tapi larinya apa kecil-kecil lincah banget gitu loh. Terus banyak masukin gitu. Oke. Jadi saya ngelihat dari sangat muda leadershipnya sangat terbentuk. Terus waktu mulai usaha saya lihat juga bahwa dia mentalnya tuh mental winner dan karena dia fokus dalam mengerjakan sesuatu dan kebetulan kita sama-sama ngelihat bagaimana ngebangun usaha, saya melihat ini tangannya dingin gitu. Oke. Erick ini tangannya dingin dan selama saya berinvestasi sama dia, alhamdulillah untung terus gitu loh. Jadi Bang Sandi ini kenal pertama karena ada main basket dari SD, kemudian SMP, SMA juga, terus sampai kemudian kuliah juga sampai ke luar negeri juga. Oh, kalau kuliah dia paling top. Top ya? Top. Ini mungkin kalau ada pemilihan mahasiswa yang paling populer di Amerika nih Erick yang menang. Populer. Emang kenapa? Nggak ada istrinya kan? Nggak ada istrinya Ada, kan? ada. juga. Tapi anggap nggak ada aja. Tapi ya dia sangat populer karena saya tinggal di bagian tengah di Amerika Midwest ya. Erick kan di West Coast. Tapi kita nama dia itu sampai mahasiswa yang di Midwest maupun di East Coast itu udah dengar sepak terjangnya dan terkenalnya paling dandy gitu loh. Oh. Kalau Padahal bodinya nggak dandy loh. Dulu tapi nggak selebar ini loh, dulu agak lebar katanya. Bukan saya yang ngomong. Tapi kalau digambarkan Dendy itu gimana tuh? Maksudnya dari atas sampai ke bawah tuh apa? Pakai sepatu boot, sepatu cowboy atau? Oh, cowboy. nggak pakai sepatu koboi. Dandanannya seperti ini dan dia waktu sekolah juga dandanannya seperti ini gitu loh. Jadi memang ya menjadi sosok yang ya teman-teman gitu merasa terinspirasi lah lihat Erick. Oke, nih Bang Sandi ini kan juga pengusaha gitu ya. Pernah nggak kepikiran untuk bisnis juga di olahraga? Saya tuh Sudah. sudah. Tapi saya tuh nggak pernah tadinya ya nggak pernah
percaya untuk investasi di sport karena tadinya sport itu biasanya berhubungan dengan ego seseorang. Jadi tapi pada ada satu kesempatan diajak invest nih sama Eric waktu itu. Tahun-tahun Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Oke. 3-4 tahun yang lalu. Jadi udah bersiap-siap nih invest di sebuah klub bola basket ya. Klub bola basket dan pasti saya udah bilang karena kita sama-sama cinta bola basket ya udah siap lah hilang uang. Tapi saya ingat Eric nyampein, San, dia pegang tangan saya ini. Kan kalau ngomong gini dia pegang gitu. Dia pegang, San, kita nggak bakal hilang uangnya. Dalam hati saya, insya Allah gitu loh. Tapi ngelihat daripada timnya udah paling bawah, terus udah gitu bagaimana mau untung. Karena kan pasti belanja pemain dan lain-lain. Tapi ternyata setelah 2 tahun emang tangannya dingin. Nggak tahu diapain, tiba-tiba masuk playoff timnya. Terus Itu klub NBA 76ers. Oke. Tiba-tiba masuk playoff, nilainya bertambah dan sekitar 2 tahun atau 3 tahun setelah itu kabarin dia. Ini kayaknya kita waktunya udah harus lepas investasi kita karena sudah untung. Itu saya bingung sekali gitu loh. Bahwa sebuah investasi yang biasanya susah di bidang olahraga di tangan Eric, sesuatu yang sulit bisa menjadi emas. Wow, asalnya paling bawah sekarang udah untung begitu ya. Iya. Itu 2011 kurang lebih ya. Ya 2011 ya, Rick ya. Ingin tahu sekarang kondisi klubnya 2015 gimana? Udah kita nggak tahu lagi karena Jelek banget sekarang. setelah Eric lepas jatuh lagi. Serius. Jadi akhirnya udah dilepas ya udah. Ya gitu. kembali gini, saya rasa di bisnis media olahraga ada kemiripan. Bahwa itu kan berdasarkan sumber daya manusia yang luar biasa. Jadi dalam kita memimpin suatu perusahaan media ataupun olahraga sama. Kita itu mesti dekat dengan tim kita. Ya, karena yang kita manage ini bukan robot. Masalahnya tadi artis ataupun seniman dan lain-lain. Dan penting sekali ketika mereka percaya sama kita itu penting. Dan kita pun tidak boleh menyiapkan kepercayaan mereka ini dengan hanya ya tadi tanpa komitmen, baik juga tanpa transparan yang jelas. Karena mereka ini orang-orang pintar semua. Ya, dan saya rasa itu yang juga prinsip buat saya dalam menjalankan sebuah bisnis ini juga karena belajar dari Sandi, dari Rosan bahwa penting sekali bahwa dalam kita menjalankan bisnis itu kan jangan dilihat kita hanya sebagai owner, tapi kita punya stakeholder. Stakeholder itu siapa? Salah satunya pegawai. Kalau di media tentu stakeholder kita siapa? Pembaca, penonton itu stakeholder kita. Yang dimana mereka juga punya penilaian. Ketika kita juga dalam pemberitaan, dalam melakukan suatu hal yang tidak transparan, tentu mereka juga akan melihat bahwa kembali kan yang namanya bisnis media kan mesti balance and check and balance. Gitu. Ini yang saya rasa prinsip-prinsip sama. Ketika saya di Inter juga, saya rasa tadi ya dari tahun pertama kita sudah bilang bahwa saya perlu waktu 5 tahun, tetapi di tahun ketiga tim ini mesti jauh lebih baik dan secara keuangan klub ini mesti makin sehat. Nah, jadi itu yang saya selalu menjaga kepercayaan juga fans-fans. Sama juga bagaimana kita juga sebagai pengusaha menjaga kepercayaan kepada staf kita, manajemen kita, pembaca kita, ataupun pembeli barang kita, ya kan? Mas Andi, berarti sekarang udah nggak ragu lagi kalau misalnya mau invest di sport ya? Saya ikut aja lah, pokoknya Eric invest di mana saya merem ikut aja deh. Merem aja diajak mau aja gitu. Oke, sekarang sudah jadi presiden Inter gitu kan? Ada yang berubah nggak dari Erick Thohir? Nggak ada ya, saya lihat sosoknya masih sama. Masih apa? Ya masih bersahaja dan Eric ini ada sesuatu yang mungkin karena dia orang melihat bahwa udah pengusaha sukses, tapi dia sangat down to earth, setia kawannya itu yang luar biasa saya lihat dan perhatian sama teman, loyalitasnya itu yang nggak berubah dari Eric. Terima kasih. Mau diajakin basket nggak? Ajak ke basket. Oh ini udah, basket. ini presiden basket se-Asia Tenggara, 2 periode ya? 3 sekarang. 3 periode. Wow. Oke. Jadi bagiannya jadi presiden, bukan pemain gitu ya. Tadi bisanya emang nyuruh. Oke, Mas Andi
terima kasih. Makasih. Sudah hadir di Thank 1 you, jam Ejan. lebih dekat. Ya, terima kasih Bersama Erick Thohir, kami kembali saat lagi. Yes. Janji ya Rick, pokoknya nggak boleh beli-beli lagi. Harus Pak Erick yang buka. Yang ya oke.